Kita baca Perpres 82-nya ya, Perpres 82 tahun 2020 yang tentang komite pelaksana ini sebenarnya bukan Kementerian BUMN, tapi yang menjadi ketua pelaksana adalah Menteri BUMN. Itu kan dua hal yang berbeda gitu ya. Baik, Dua hal yang berbeda. Kemudian ketua Satgas Pemulihan Ekonominya memang wakil Menteri BUMN. Kemudian Satgas penanganan COVID-nya adalah kepala eh, BNPB gitu, Pak Doni gitu. Jadi bukan kepada Kementerian BUMN dalam arti sebagai sebuah kelembagaan, tetapi memang ini sebagai ketua pelaksananya adalah Menteri BUMN. baik. Ini yang perlu kita pahami, bukan kementerian sebagai lembaga, tetapi sosok Erick Thohir sebagai ketua pelaksana kebetulan adalah Menteri BUMN. Apa Pak pertimbangan akhirnya Pak Jokowi memutuskan Bapak Erick Thohir yang menjadi ketua pelaksana, bukan yang mereka yang berkaitan langsung dengan ekonomi dan sebagainya? Ya ini juga sedikit saya koreksi ya. Jadi bukan Pak Erick Thohir. Kalau kita baca perpresnya, satu-satunya yang menyebut nama itu cuma sekretaris eksekutif 1, Bapak Raden Pardede. Gitu. Yang lainnya itu menyebut jabatan semua. Baik. Jadi ketua pelaksana itu adalah Menteri BUMN. Yang kebetulan sekarang Bapak Erick Thohir gitu kan. Nah, kalau alasannya, kalau pastinya tentu Bapak Presiden yang lebih tahu gitu ya. Tetapi kalau kita bisa coba, itu kan Presiden selalu mencoba untuk mencari sosok-sosok atau yang pertama adalah relevan dalam arti jabatannya, kompetensinya dan sebagainya relevan, kemudian juga punya track record dan punya kapasitas dan kemampuan untuk mengkoordinir, karena salah satu tugas dari komite pelaksana ini kan mengkoordinir, karena kebijakan penanganan COVID dari aspek kesehatan dan juga kebijakan pemulihan ekonomi nasional kan melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Jadi saya kira Presiden mempertimbangkan itu ya, relevansi, kemudian kompetensi, pengalaman, track record, dan sebagainya gitu ya. Mari kita breakdown lebih detail lagi sebagai pemahaman bagi kami, tupoksi utama dari Satgas Pemulihan Ekonomi ini apa saja? Jadi yang pertama kita pahami begini ya, jadi komite pelaksana itu ada susunannya itu tidak langsung Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir itu kan ketua pelaksana. Baik. Ada di situ yang namanya komite kebijakan. Komite kebijakan itu ketuanya adalah Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga. Itu juga disebutnya jabatan di situ ya, bukan nama orang ya, Menko Perekonomian. Kemudian wakilnya itu ada beberapa, ada Menko Marves, Pak Luhut, kemudian Menko PMK, Pak Muhajir, kemudian Menko Polkam, kemudian ada di situ Menteri Keuangan, ada Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Itu komite kebijakan. Komite kebijakan itu kalau kita baca di dalam Perpres 82, tugasnya itu merekomendasikan kebijakan strategis. Merekomendasikan loh ya, kalau di Perpresnya bukan membuat loh ya. Ini Ya. sebenarnya kan implisit menunjukkan bahwa kebijakan strategis itu akan diambil oleh Bapak Presiden. Gitu. Nah, ketua pelaksana yang tadi Menteri BUMN atau Pak Erick Thohir itu melaksanakan. Nah, tentu saja dalam melaksanakan ya punya kepentingan untuk mengkoordinasikan dan sebagainya. Jadi kebijakan strategis itu diusulkan oleh komite kebijakan kepada Bapak Presiden. Kemudian Presiden yang mengambil kebijakan strategis, kemudian kebijakan strategis itu dilaksanakan. Nah, ketua pelaksana dalam hal ini Bapak Menteri BUMN Pak Erick Thohir adalah tugasnya melaksanakan. Dalam melaksanakan itu dia bisa membuat kebijakan-kebijakan, tetapi konteksnya adalah kebijakan pelaksanaan ya, bukan kebijakan strategis. Karena kebijakan strategis itu yang mengambil keputusan dari Bapak Presiden atas masukan Baik. atau rekomendasi dari komite kebijakan.